Hadirin sekalian, saudara-saudara kita ada yang lapar dan nggak ketemu makanan. Ya Allah. Jadi pas mikir teh ngebayangin di Myanmar, aduh ya Allah betapa banyak yang lebih menderita. Jadi enak tuh. Lalu kerasanya, nikmatnya tidur di balik dingin, emang dingin. Kebayang juga orang-orang yang kedinginan, tidak punya selimut ya. Ini saya ada selimut, camping teh enak, bawa bantal, bawa selimut, licik ya. Apalagi selain itu yaitu kodok. Aduh, kuak kuak kok, ngobrol semalaman kodok tuh, kuak kuak kok 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 kok. Ciptaan Allah, segala bunyi-bunyian malam tuh rame itu ya, jengkrik. Apalagi yang saya berharap tidak ada itu adalah sirit huncuing. Ya alhamdulillah nggak ada. Kalau lagi sendirian ngedengar sirit huncuing rada horor ya. Nah, Masya Allah, alhamdulillah dengar ya Allah, segala itu sekeliling kan binatang banyak, Masya Allah, alhamdulillah ya. Ya Allah, mereka semua bertasbih ke Allah. Banyak teman, karena pasti bertasbih. Rumput, air, angin. Lalu apalah, nah ini dia, karena malam dingin, ingin ke belakang, tengah malam ya kan. Wah, cereng, seru nih. Karena kalau lelaki katanya di atas umur 55-an tuh, sudah ya biasanya, nggak tahu ya lelaki yang lainnya. Tapi katanya sudah ya memang suka jadi bangun malam. Apalagi kalau sebelum tidurnya minumnya banyak, itu udah harus setor ya kan. Keluar malam-malam seru nih ya. Jadi banyak pikiran juga gimana orang-orang yang nggak punya toilet ya. Waduh, kita untung di sini ada toilet darurat, toilet yang, tapi ada orang yang malam-malam kebayang harus ke sungai, ada buaya, ada ular, itu tidak gampang ya. Bersyukurlah yang di rumahnya ada toilet, ada pintunya, ada airnya. Karena kalau nggak ada air juga nelangsa betul tuh. Dan ada gayung ya, itu kalau nggak ada gayung itu kezoliman besar ya. Karena tidak mungkin direndam pakai ember. Nah hadirin sekalian, jadi kadang-kadang kesulitan seperti ini ya, kesulitan sederhana, itu bisa menambah syukur terhadap apa yang Allah berikan. Yang selama ini mungkin kita punya rumah nggak kita syukuri, karena kita tidak merasakan yang lebih pahit daripada kita. Itu sekilas pintas sedikit, tapi asli loh enak hadirin ya, melihat alam begini, Masya Allah. Segar. Tapi yang saya tanya ke petani di sini juga, gimana Pak? Bapak melihat alam ini, buat kami biasa katanya. Tiap hari lihat kayak gini, nggak ada kagumnya ya maksudnya. Jadi sudah rada kebal. Nah makanya bagi yang di kota, yang jauh dari pedesaan ya, sesekali ke gunung lah ya, untuk banyak merenung, menafakuri. Tapi jangan sampai ke gunung jadi maksiat. Di gunung teh api unggunnya dosa, kemudian hura-hura, kemudian ya pacaran, dan jangan ke gunung tuh untuk apalagi bikin sampah, ngerusak lingkungan, itu jadi dosa ya. Kita ke gunung adalah untuk bertafakur. Tadi menafakuri dosa, menafakuri kebesaran Allah, menafakuri karunia Allah. Banyak yang bisa kita lakukan. Nah begitulah sahabatku yang baik. Sekarang memang musim hujan, campingnya rada menyenangkan ya. Tambah ya tantangan. Tapi ya senang dengan hujan juga. Baik Pak Faruk, ini ada yang mau menambahkan. Pak Iskandar, saya harus ke situ dulu. Ya. Ya, nyari sahur lagi tadi susah. Aduh, untung buat yang kalau di rumah makan sahur tinggal ngambil apa. Kalau di sini ya harus nyabut dulu pohon singkong. Belum lagi nggak sempet tadi
Silakan Faiz mau cerita hikmah nih, saya harus ke kamar kecil dulu, punten ya. Ini jarang-jarang lagi ceramah harus ke kamar kecil, tapi udah nggak kuat. Aduh, siapa yang mau cerita? Pak Faruk ceritalah dulu apa ya. Kita persilakan aja dulu lah, kalau enggak ya tanya jawab. Ya, dipersilahkan kepada Bapak Ibu yang menyimak di Zoom di media sosial, YouTube dan Facebook, Instagram, Twitter. Boleh mengetikkan pertanyaan, insya Allah nanti disampaikan ke silakan sambil menunggu. Silakan Pak Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mohon maaf mengisi kekosongan A dulu. Karena A lagi ke toilet. Betul kata A bahwa hidup itu harus ada jeda ya. Harus ada waktu untuk tafakur, menyendiri. Kenapa tahanus? Karena kalau tafakur ini, kalau banyak orang ini memang cenderung tidak kondusif. Kalau kita merenung tentang diri kita, tentang dosa-dosa kita di lingkungan yang memang ramai, ini cenderung agak sulit untuk menemukan kehilapan diri. Tahanus atau menyendiri ini bagian dari untuk mengeksplorasi apa yang telah dilakukan selama ini. Jadi jangan sampai hidup itu terus aja, tapi harus ada jeda. Harus jeda untuk memikirkan tentang dosa-dosa kita. Ya, waktu malam inilah waktu yang terbaik untuk melihat dosa-dosa kita. Silakan, A. Pak Iskandar ini. Terusin atau Pak? Jadi pengalaman, A, Pak Iskandar ini adalah bendahara yayasan. Aduh. Silakan Pak Is. Ya, malam Allah berikan karunia untuk membangunkan jam 2. Jadi kalau tahanus itu memang bagusnya memang sendiri, jarang bisa kalau beramai-ramai. Jadi hidup ini kata tadi harus ada jeda untuk memikirkan tentang apa yang telah dilakukan oleh kita selama ini. Ingat dosa-dosa, dosa kufur nikmat. Banyak nikmat yang Allah berikan melimpah kepada kita. Kita jarang mensyukurinya. Sehingga itu menjadi hijab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentang dosa kemusyrikan, kita sering mengadakan selain Allah. Kemunafikan, kita jarang amanah menjalankan tugas yang diberikan oleh lembaga institusi. Itu akan tergambar kalau kita betul-betul menyendiri. Kalau dalam situasi ramai, mana mungkin kita bisa melihat tentang kekurangan diri. Tapi kalau menyendiri itu terbayang satu-satu muncul dosa ketika sekolah, ketika kuliah itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu satu karunia yang paling indah ketika Allah memberikan ke kita untuk melihat dosa-dosa kita. Karena tidak sedikit ada orang yang tidak bisa menemukan dosanya diri sendiri. Nah, bahagialah kepada orang-orang yang Allah memberikan karunia kepada kita untuk melihat kekurangan diri. Itu satu karunia, ya, satu karunia dari Allah. Kita diberikan kemampuan untuk melihat dosa diri sendiri. Masya Allah. Gitu, mungkin. Terus dosa apa? Dosa lupa. Oh, dosa. Sering lupa ke Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia banyak. Lupa, lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Jarang menyebut nama Allah. Iya, benar. Itu sesuatu yang memang, waduh, kita memang kalau ini kurang ajar lah. Udah Allah kasih karunia, tapi kita sering lupa. Dosa dengan takabur. Ya, takabur. Jadi apapun prestasi merasa bahwa itu adalah hasil kerja kita. Wah, itu menjadi hijab. Jadi bagi siapapun yang memang merasa nikmat untuk beribadahnya dicabut oleh Allah, segeralah bertafakur, segeralah menyendiri. Insya Allah kalau Allah bukakan dosa-dosa kita, Allah nanti Allah memberikan kesempatan kita untuk bertaubat. Insya Allah hijab-hijab itu akan terbuka. Ya,
tandanya apa? Tandanya hati akan tenang dan damai. Alhamdulillah.